Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ripta Julian Nurlipado, perwakilan dari SMA Negeri 1 Bantarjeg. Saya di sini sebagai tim 2 atau pembicara 2, yaitu tim oposisi. Menindaklanjuti mosi yang menyatakan bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pemengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Influencer itu adalah orang-orang yang memiliki pengaruh tersendiri terhadap masyarakat. Mereka public figure yang memiliki suatu daya tarik, sehingga apa yang mereka sosialisasikan itu bisa menyebar luas. Nah, ini konteksnya dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah. Saya sangat tidak setuju ketika ada larangan seorang influencer itu dilarang untuk tidak mensosialisasikan kebijakan pemerintah. Influencer harus dilibatkan dalam mensosialisasikan kebijakan. Indonesia ini luas, tidak sedikit. Masyarakat di Indonesia banyak. Jika kita mengandalkan pemerintah, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Tetapi kita ketika melalui influencer atau media sosial, itu akan dengan cepat menyebar. Dari tim pemerintah yang menyatakan bahwa masyarakat cenderung mudah dihasut atau mudah dipengaruhi. Di sini kalau cenderung masyarakat mudah dipengaruhi, bukankah itu bagus? Ketika ada influencer yang mensosialisasikan kebijakan pemerintah, misalnya vaksinasi, para masyarakat itu ikut juga divaksin, ikut kebijakan pemerintah. Dari tim pemerintah juga menyatakan bahwa masyarakat itu cenderung tidak menyaring apa yang influencer kasihkan informasinya. Atau ada juga tim pemerintah mengatakan influencer kurang kompeten dalam menyalurkan informasinya. Menurut saya pribadi, jika kita selaku pemerintah memberikan sebuah saran atau sebuah sosialisasi dulu kepada influencer sebelum influencer itu menyebarluaskan, itu lebih bagus. Influencer itu terdidik. Mereka juga tahu mana yang benar, mana yang salah. Mereka tidak mungkin menyebarkan hoax dan lain hal sebagainya. Maka dari itu, ada influencer yang menyebarkan kebijakan pemerintah ini, itu sudah jelas itu berarti di bawah pantauan pemerintah. Jadi saya kurang setuju ketika tim pertama menyudutkan influencer kalau apa yang dia informasikan itu kurang berkompeten. Nah, di situ juga dibilang bahwa influencer itu cenderung mencari massa, bukan mencari orang-orang yang emang berkualitas dan emang punya pendidikan yang benar. Masyarakat Indonesia ini beragam. Tidak hanya orang-orang yang istilahnya masih kuno, kurang teknologi gitu, gagal gaptek, enggak. Masyarakat sekarang ini dalam teknologi itu sudah canggih. Ketika pemerintah tidak pintar-pintar menggunakan influencer untuk menyebarluaskan kebijakannya, tentu saja masyarakat tidak akan tahu. Misalnya saja, jangankan influencer, ketika pemerintah tidak menggunakan berita, masyarakat tidak akan tahu. Jadi influencer ini sangat penting gitu dalam kebijakan pemerintah. Di situ juga dijelaskan bahwa untuk influencer sendiri itu membutuhkan biaya yang sangat banyak, karena mereka cenderung di-endorse. Nah, mereka di-endorse, tetapi ketika di-endorse itu untuk menghasilkan suatu informasi yang benar, yang efisien gitu ya, si influencer itu harus dididik juga yang benar. Jadi kalaupun itu menurut saya mengeluarkan uang yang banyak, tetapi sebaran dan cakupannya sangat luas, itu sangat bagus. Bahkan bisa dalam sehari itu sudah menyebar ke seluruh Indonesia ketika influencer mensosialisasikan kebijakan pemerintah. Misal di vaksinasi, ketika ada seorang influencer yang mensosialisasikan vaksinasi,
semua masyarakat Indonesia tahu vaksinasi seperti apa, dampaknya seperti apa, tujuannya seperti apa, dan lain hal sebagainya. Jadi kalau kalau semisal ini dibayangkan pemerintah yang secara langsung turun tangan tanpa influencer mensosialisasikan vaksinasi, bakal berapa lama dan bakal seperti apa COVID di Indonesia ini. Di sini penting banget peran influencer dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.